حط الله حبك وقلبك يا بلون أبيض وقلبك هذا زيك حط الله حبك وعجبني ربك أنا دايما حبك جنبك كان الرحمة ضدك الله حبك حط الله حبك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktek pelajaran pendidikan agama Islam. Tuhan, kuatkan aku, lindungiku dari putus asa. Jika ku harus mati, pertemukan aku denganmu. Kata-kata cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata pelajaran pendidikan agama Islam semester 2 bab 3 tentang rahmat Islam bagi negara Indonesia. Bab 3, rahmat Islam bagi negara Indonesia. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia. 1. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara. Masyarakat pada umumnya telah menganut berbagai kepercayaan yang telah berkembang pada saat itu. Misalnya kepercayaan tentang adanya roh nenek moyang, animisme, dan kepercayaan kepada benda-benda alam, dinamisme. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia tidak menyebabkan hilangnya tradisi yang telah ada. Justru dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, kebudayaan masyarakat Indonesia semakin tumbuh dan berkembang. Umat beragama tersebut hidup tentram dan damai, bahkan hingga saat Islam masuk ke Nusantara. Islam diperkenalkan oleh mereka sebagai sebuah tatanan kehidupan seperti saling menghormati dan tolong-menolong, serta merupakan kesempurnaan dan peradaban yang telah ada. 2. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Banyak teori yang berkembang tentang masuknya Islam di Indonesia. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi menjadi 4, antara lain sebagai berikut. A. Teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Pada teori Gunjarat
dikatakan bahwa Islam yang masuk di Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat, India sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-17 Hijriah melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. C. Teori Persia. Pada teori Persia dikatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia. Dilanjutkan teori Persia. Pada teori Persia dikatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau yang sekarang Iran. Pernyataan tersebut didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atau atas kematian Husain bin Ali, dan tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. D. Teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Katon ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Fatah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara.